Oke guys, kali ini saya akan membahas tematik tentang sholat tarawih. Yang sebenarnya ini saya bahas pembahasannya telat. Sebenarnya mau saya bahas saat puasa, tapi ini sudah Lebaran, jadi ini telat karena saat puasa kemarin saya sudah banyak sekali pekerjaan. Tapi sebenarnya ingin saya bahas sehingga saya bahas sekarang. Baik, ini adalah perlu digarisbawahi adalah titik poin miskonsepsi, yaitu salah pemahaman terhadap sholat tarawih, dan juga bawa hadis bahwa sholat tarawih bersama imam itu pahalanya seperti sholat semalam suntuk, dan itu akan saya bahas di sini. Baik, sebenarnya sholat tarawih itu substansinya adalah sholat malam ya. Jadi sholat malam di mana durasinya itu waktu setelah sholat isya sampai habis waktu isya, yaitu waktu subuh, dan itu durasi sholat malam. Bukan durasi ya, masanya ya, temponya sholat malam saat itu. Dan itu kalau menurut hadis riwayat Aisyah yang masyhur itu, kuotanya hanya 8 rakaat. Karena sholat malam itu Nabi SAW tidak pernah menambah lebih dari 8 rakaat. Maka nayazitu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyarata rakaatan, tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat, yaitu 8 rakaat sholat malam dan 3 rakaat sholat witir. Nah, jadi sholat tarawih ini adalah sholat malam itu sendiri, cuman diberi nama sholat tarawih itu sejak zaman Umar ya. Jadi sebenarnya sholat malam, tapi karena di bulan Ramadan itu disebut dengan amalan sholat tarawih. Karena pada praktiknya sebenarnya Nabi SAW melaksanakan sholat malam itu hanya di bulan Ramadan, itu berjamaah ya. Jadi berjamaah itu hanya bulan Ramadan sholat malam. Walaupun ada sih beberapa kasus bahwa Nabi pernah sholat berjamaah bersama Ibnu Abbas misalnya, dan yang tentunya hadis itu diriwayatkan juga oleh Ibnu Abbas. Tapi itu tidak bisa dijadikan dalil untuk melegalkan amalan sholat malam berjamaah untuk dijadikan rutinitas harian, karena Nabi hanya melakukannya sekali dua kali saja. Akan tetapi di bulan Ramadan Nabi melakukannya bersama para sahabat secara berjamaah, dan itu pun dilakukan setelah mereka tidur ya. Jadi setelah sholat isya itu mereka pulang ke rumah, istirahat atau tidur, baru mereka kembali lagi ke masjid. Makanya ada hadis itu yang berbunyi mereka itu kami itu sampai menunggu Nabi sampai 3 hari. Nabi itu tidak keluar untuk mengerjakan sholat malam dengan alasan khawatir sholat malam itu diwajibkan atas umatnya. Jadi sebenarnya sholat malam di bulan Ramadan ya konsepnya harusnya seperti itu. Tidak pada praktiknya yang kita lakukan sekarang ini. Yang kita lakukan sekarang ini, dimana setelah sholat isya langsung sholat tarawih, dan itu adalah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, dimana di saat zamannya Umar itu sholat satu masjid itu ada beberapa kabilah ya. Jadi beberapa grup sholat jemaah. Jadi yang satu ada imamnya sendiri, yang satu ada imamnya sendiri. Jadi bikin jemaah sendiri. Nah, kemudian Umar ada inisiatif untuk mengumpulkan mereka untuk agar sholat di bawah satu imam ya. Jadi imamnya yaitu Ka'ab bin Malik. Maaf, bukan Ka'ab bin Malik, bukan Ka'ab bin Malik, saya agak lupa namanya itu. Jadi Umar itu mengumpulkan jemaah sholat itu untuk menjadi satu kelompok saja, dan itu dilakukan setelah sholat isya langsung. Akan tetapi kalau saya tidak salah ingat, Umar itu menganjurkan agar orang yang sudah paham itu mereka tidak mengerjakan sholat tarawih yang sholat malam yang disebut dengan tarawih saat ini,
agar mereka mengerjakannya di rumah. Jadi setelah sholat isya itu, jadi bagi yang penghafal Quran ya, jadi penghafal Quran yang bacanya bagus, dia hafal Quran, dia sholatnya bagus, dianjurkan untuk tidak sholat tarawih berjamaah. Kenapa? Karena mengingat sholat tarawih berjamaah untuk saat ini di kondisi 2025 ini, kita kan masjid kan setiap daerah itu kan ada masjid. Jadi gak seperti yang digambarkan di zaman dulu. Jadi masjid itu sholat jamaah di dalam satu wilayah ya, satu kecamatan, mungkin satu kecamatan itu hanya ada satu masjid. Jadi tidak seperti kita nih, satu kelurahan aja sudah ada puluhan masjid. Jadi bahkan satu RW ada masjidnya. Karena saking banyaknya masjid tidak terfilter imamnya itu kayak gimana, bacaannya tidak karu-karuan. Jadi yang hafid Quran malah jadi makmum. Jadi ini yang tidak benar. Jadi yang penghafal Quran itu harusnya tidak ikut sholat tarawih. Jadi harusnya dia melakukan sholat malam sendiri. Itu dilakukan setelah sholat isya. Kalau bisa itu tidur dulu. Ya lebih baik tidur istirahat. Setelah itu tengah malam baru mengerjakan sholat malam itu yang disebut dengan sholat tahajud. Dan itu baik dilakukan di bulan Ramadan atau di bulan luar Ramadan. Nah, terkait dengan sholat jamaah tarawih dan yang katanya pahalanya itu kalau bersama imam itu pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Itu ada hadisnya, saya kurang paham itu hadisnya kayak gimana. Yang jelas seingat saya gini hadisnya, man qoma ma'al imam hatta yansharif kataballahu lahu qiyama lailah. Barang siapa yang berdiri sholat bersama imam sampai dia berlalu, maka Allah menuliskan baginya pahala sholat semalam suntuk. Nah, pahala sholat semalam suntuk. Dan kita mikirnya gini. Jadi setiap satu RT ya, hampir satu RT di sini, satu RT itu punya masjid sendiri-sendiri. Jadi yang ada yang bacaannya itu lama dan bacaannya bagus lama. Jadi sholat malam itu bisa dikatakan semalam suntuk ya, karena memang dilakukan semalam suntuk. Misalkan ada yang sholat malam itu baca 10 juz. Jadi 10 juz itu kira-kira jam 7 sampai jam 3. Jam 7 malam sampai jam 3 sahur itu. Jadi waktu isya sampai sahur itu sholat terus. Jadi tidak perlu dikatakan sholat semalam suntuk, karena ya memang itu sholat semalam suntuk. Nah, bagaimana dengan sholat yang 20 rakaat hanya dilakukan dalam waktu 7 menit? Apakah itu sudah dikatakan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk? Dan yang itu kita mikirnya di situ. Jadi itu hadis itu tidak bisa dicerna mentah-mentah, kalaupun hadis itu sahih ya. Yang jelas hadis itu masih dipertimbangkan. Jadi di sini kesimpulannya ini perlu digarisbawahi bahwa sholat malam berjamaah itu hukumnya mubah. Jadi hukumnya mubah, bukan sunnah. Bukan seperti sholat fardu yang ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain. Dan itu masalah fikih. Jadi sholat sunnah berjamaah itu mubah. Tapi kalau dilakukan secara rutinitas itu bisa menjadi bid'ah hukumnya. Bid'ah itu bukan hukum sih, bisa jatuh dalam kasus bid'ah. Karena dia melestarikan apa yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu tidak melakukan sholat sunnah secara berjamaah, kecuali hanya sekali 2 kali saja. Nah, jadi disarankan untuk mencari masjid yang imamnya itu bagus bacaannya. Jadi walaupun anda bagus jelek, Anda kalau memang ingin berjamaah, cari masjid yang imamnya itu bagus, jemaahnya itu rapi, teratur. Jadi Anda itu sholat itu nyaman. Kalau Anda penghafal Quran seperti ini yang saya sebutkan tadi, Anda tidak perlu melakukan sholat berjamaah, Anda harus melakukannya sendiri di rumah. Anda bisa melakukan misalkan 8 rakaat, Anda bisa membaca 1 rakaat Al-Baqarah, itu terserah Anda. Oke, sekian demikian. Wallahu a'lam.